Ini untuk MKP dengan grade fertilizer fosfat 52% dan kalium 34%. Ini biasa disebut garam Inggris ya teman-teman. Untuk produk dari Pak Tani juga ada magnesium sulfat kalau nggak salah. Akan menambahkan unsur mikro karena unsur mikro ini sangat penting bagi kelangsungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat ketemu kembali di channel Petani Bantul. Hari ini hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Waktu menunjukkan pukul 7:28. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan tak kurang suatu apa, sehat dan tetap semangat dalam berbudidaya tanaman hortikultura. Hari ini tanaman cabai saya berumur 40 hari setelah tanam. Kondisinya alhamdulillah baik ya teman-teman. Di umur 40 hari setelah tanam ini adalah masa-masa awal fase generatif, dengan ditandai munculnya calon-calon bunga atau bahkan sudah ada bunga yang mekar. Itu menandakan bahwa fase generatif sudah dimulai. Nah, pada agenda hari ini, karena tanaman sudah mulai memasuki masa generatif, saya akan melakukan penyemprotan atau melakukan spray ke tanaman dengan beberapa pupuk yang mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman di masa generatif ini. Nah, di antaranya nanti saya akan mengaplikasikan untuk unsur hara makro primernya. Saya akan mengaplikasikan kalium dan fosfat. Sedangkan untuk unsur hara makro sekunder, saya nanti akan mengaplikasikan magnesium sulfur. Nah, beberapa manfaat dari unsur hara tersebut diantaranya adalah untuk magnesium, yaitu berperan dalam pembentukan klorofil. Jadi semakin baik klorofil tanaman, maka proses metabolisme yang merupakan penyerapan energi matahari kemudian diubah menjadi energi untuk tanaman akan menjadi semakin baik. Kemudian unsur hara makro sekunder yang kedua yang akan saya aplikasikan adalah sulfur, yaitu manfaatnya yaitu berperan dalam pembentukan beberapa asam amino dan juga protein bagi tanaman. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu membantu dalam memaksimalkan pemanfaatan unsur nitrogen. Selanjutnya, unsur sulfur ini bermanfaat membantu dalam pertumbuhan tunas. Jadi dengan unsur sulfur seperti ini akan membantu pertumbuhan tunas. Selanjutnya, manfaatnya yaitu merangsang pembentukan bintil akar, kemudian berperan dalam pembentukan klorofil dengan berkolaborasi dengan magnesium tadi. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan kualitas tanaman sayuran. Jadi biasanya untuk meningkatkan rasa buah, di buah-buah yang rasanya manis mungkin rasanya akan semakin manis.
Tapi untuk cabai ini mungkin rasanya akan semakin pedas. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan kekebalan tanaman terhadap resiko serangan penyakit. Karena dengan dosis tertentu, sulfur juga berperan sebagai fungisida. Nah, unsur hara yang selanjutnya yang akan saya aplikasikan nanti adalah kalium. Itu masuk unsur hara di makro primer. Sangat banyak sekali ya teman-teman untuk manfaat unsur hara kalium ini. Yaitu yang pertama, kalium ini mengedarkan karbohidrat dalam tanaman. Kemudian mempercepat proses metabolisme. Nah, selanjutnya mencegah bunga dan buah agar tidak rontok. Nah, pengaplikasian kalium ini sangat penting ya teman-teman. Di masa-masa pas buah masih muda, atau istilahnya dalam bahasa Jawa masih pentil, itu sangat bagus. Nanti dikolaborasi dengan unsur boron, itu akan menguatkan tangkai buah, jadi tidak mudah rontok. Kemudian sebagai aktivator enzim dalam tanaman. Selanjutnya fungsinya yaitu membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Selanjutnya fungsinya membantu transportasi hasil fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman. Jadi kalium ini seperti truk atau kendaraan pengangkut bahan makanan yang akan diedarkan ke seluruh bagian atau seluruh jaringan tanaman. Kemudian mengatur pernafasan dan penguapan pada stomata, yaitu atau bisa disebut dengan mulut daun, dan mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Itu teman-teman di antara fungsi kalium. Selanjutnya unsur hara makro primer yang akan saya aplikasikan yaitu fosfat. Dan fosfat ini memang sudah beberapa kali saya aplikasikan dari masa dari masa vegetatif mulai umur 7 hari. Itu saya sudah memasukkan unsur fosfat ke dalam tanaman. Dengan fungsi atau manfaat fosfat sendiri yaitu berperan dalam pembentukan protein tanaman. Kemudian berperan juga dalam pembelahan sel tanaman dan merangsang perkembangan akar, batang, dan bunga. Untuk masa generatif ini teman-teman, unsur fosfat itu sangat penting karena dia juga nanti sangat berperan dalam pembentukan bunga. Jadi di masa generatif maupun vegetatif untuk unsur fosfat sangat diperlukan dalam jumlah yang besar juga. Nanti dimix dengan unsur boron akan menjadi semakin bagus dalam pembentukan bunga dan mencegah bunga untuk rontok. Demikian teman-teman aplikasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini di 40 hari setelah tanam. Monggo teman-teman ikuti terus channel Petani Bantul. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman meningkat, semakin baik. Tanaman yang teman-teman budidayakan juga tumbuh subur dengan hasil yang melimpah, dan harga jual hasil tanaman seperti yang kita harapkan. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu bisa update video-video yang saya unggah. Begitu teman-teman, mari kita lakukan pencampuran bahan-bahan yang akan kita aplikasikan pada pagi hari ini.
Mantap. Baiklah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan pengaplikasian beberapa unsur hara, yaitu tadi untuk kalium dan fosfat. Untuk kalium dan fosfat saya menggunakan produk MKP ya teman-teman. Ini adalah pupuk yang sudah sangat umum dan sudah sangat familiar dengan teman-teman semua. Ini teman-teman bisa menggunakan merek Merauke ataupun merek dari Pak Tani dengan harga bervariasi teman-teman, mulai dari Rp55.000 per kilo sampai sekitar Rp60.000 per kilo, tergantung di mana lokasi teman-teman membelinya. Di sini untuk MKP dengan grade fertilizer, fosfat 52% dan kalium 34%. Nih, kemudian selanjutnya untuk magnesium dan sulfur saya menggunakan produk Merauke juga, yaitu Merauke Mag S, yaitu magnesium sulfur dengan kandungan magnesium 16% dan sulfur 13%. Ini harganya sekitar 13.000 per kilogram, 13 sampai 15.000 per kilogram. Ini biasa disebut garam Inggris ya teman-teman. Untuk produk dari Pak Tani juga ada magnesium sulfat kalau nggak salah namanya. Dan tidak lupa saya akan menambahkan unsur mikro, karena unsur mikro ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman. Unsur mikro yang saya gunakan, saya masih menggunakan merek dari Liberal BMX, produk dari BASF teman-teman. Nah, kandungan yang ada di sini yaitu ada boron, ada tembaga, ada besi, ada mangan, molybdenum, dan zins. Ini sangat bagus ya teman-teman untuk menambah imun dari tanaman dan juga pertumbuhan dan pembentukan bunga serta buah untuk tanaman yang kita budidayakan. Nah, selanjutnya saya tadi juga belum menyampaikan, untuk aplikasi ini saya akan tambahkan sedikit asam amino. Ini asam amino buatan sendiri yang terbuat dari ikan lele dan susu. Untuk komposisinya kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di sini ya teman-teman. Ini videonya, link videonya di sini, di atas ini, pojok kanan atas ini. Untuk asam amino ini fungsinya atau manfaatnya bagi tanaman, jika dikocor ke tanah atau ke media tanam, itu akan membantu meningkatkan aktivitas dan populasi mikroorganisme di dalam tanah. Tentunya mikroorganisme yang menguntungkan ya teman-teman. Kemudian dapat juga meningkatkan kandungan klorofil. Nah, ini memang asam amino sangat bagus. Dan ini adalah salah satu pupuk atau POC yang tidak lupa saya aplikasikan ke tanaman. Juga bisa sebagai ZPT atau fitohormon bagi tanaman. Selanjutnya bisa meminimalkan stres pada tanaman, terutama pasca pindah tanam. Dan juga bisa membantu stomata terbuka lebih lama. Jadi proses fotosintesis akan berlangsung lebih lama jika kita mengaplikasikan asam amino seperti ini. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produksi hasil buah atau hasil tanaman. Nah,
Oh, satu lagi, biasanya asam amino ini juga mempercepat dalam penyembuhan tanaman pasca terserang penyakit. Jadi dengan asam amino nanti juga dimix dengan pupuk unsur hara mikro seperti ini akan mempercepat penyembuhan pasca terserang penyakit. Oke teman-teman, kita akan mulai mencampur atau mengemix beberapa bahan ini. Oke, di sini saya akan menggunakan untuk MKP-nya. Untuk MKP-nya saya akan menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. 3 sendok makan seperti ini, biasa aja, tidak usah munjung-munjung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kemudian untuk magnesium sulfatnya saya akan menggunakan sekitar 2 sendok makan. 1, 2. Nah, selanjutnya untuk unsur hara mikronya saya akan juga menggunakan 2 sendok makan. Bisa mix aja sekalian, saya campur sekalian. 1, 2. Kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman, biar tercampur merata. Nah, untuk asam aminonya ini karena akan dispray dan konsentrasi asam amino ini sangat pekat karena memang murni ya teman-teman, tidak ada campuran air dalam pembuatannya. Itu saya akan menggunakan 1 sendok aja. 1 sendok aja sudah cukup. Nah, 1 sendok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penyemprotan ya teman-teman. Kita lakukan penyemprotan di bagian atas dan bawah daun ya teman-teman. Jadi kita ratakan karena tomata berada di bagian bawah daun sehingga mudah terserap oleh tanaman. Untuk pengaplikasian pupuk itu direkomendasikan pada saat pagi hari ya teman-teman, karena proses fotosintesis berlangsung di pagi hari. Kalau diaplikasikan di siang hari nanti pupuknya akan langsung menguap, dan kalau dilakukan di sore hari itu tidak akan langsung istilahnya dimasak oleh tanaman. Malah terkadang kalau malangnya terkena embun, pupuknya akan hilang atau larut dalam embun. Alhamdulillah, penyempraian pada pagi hari ini telah selesai teman-teman. Mudah-mudahan tanaman sehat, subur, dan bisa menghasilkan hasil panen yang bagus. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika ada yang mau didiskusikan silahkan ketik di kolom komentar. Saya juga masih belajar dan sangat terbuka dalam menerima kritikan maupun saran dari teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan silahkan klik juga tombol like dan share video ini ke
teman-teman yang lain agar bisa lebih bermanfaat. Oh iya, satu lagi teman-teman, ini yang selalu dipesankan oleh bapak saya, yang beliau juga seorang petani cabai. Videonya ada di sini ya teman-teman, di atas sini. Nah ini, beliau selalu berpesan, sayangilah tanaman dengan sepenuh hati. Maka dengan demikian, tanaman akan memberikan timbal balik yang positif dan juga akan memberikan hasil yang maksimal bagi kita semua. Oke, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.